Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang. Di rumah ini, kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita. DPRD Kota Malang Rabu 10 Mei 2023 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan Ranperda penyelenggaraan penanaman modal. Paripurna segera akan kita mulai.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Maderian Diana Kartika. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, salam musik suara. DPRD Kota Malang, OPD Kota Malang, merdeka. Marilah kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, sudah selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang Dewan, hadir sebanyak 39 orang, 6 orang menyusun. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap 2 rancangan Raperda, yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan penyelenggaraan penanaman modal. Pada hari ini Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023, tepat pukul 13.48 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna tersebut diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang. Yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Sekali lagi marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna kita pada hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat Wali Kota Malang tanggal 6 Maret tahun 2023 nomor 188/826-35.73.112/2023 tentang penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Malang. 1. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan. 2. Penyelenggaraan penanaman modal. Maka ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang pada tanggal 5 Mei telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD bersama dengan pemerintah Kota Malang guna membahas rancangan peraturan daerah Kota Malang dimaksud. Jadwal sudah kami kirimkan ke masing-masing OPD lewat Wali Kota Malang. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Acara pada rapat paripurna ini 2 hal, yaitu penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang 1. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan. 2. Penyelenggaraan penanaman modal. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap 2 rancangan peraturan daerah yang sudah saya sampaikan tadi, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang. Kepada Saudara Insinyur Sofyan Edi Jarmoko, dipersilakan. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wakil Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan Ranperda penyelenggaraan penanaman modal. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam
Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara Forkopimda yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para kepala perangkat daerah, asisten, staf ahli, direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, kepala instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, serta rekan-rekan pers yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penyampaian penjelasan Wali Kota Malang Ranperda penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan dan Ranperda penanaman modal, bahwa Ranperda lalu lintas dan angkutan jalan yang diajukan Pemkot Malang ini untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kota Malang di tengah adanya peningkatan volume kendaraan yang membuat kemacetan di Kota Malang. 835.33.112/2023 perihal rancangan peraturan daerah Kota Malang, penyelenggaraan penanaman modal. Ranperda lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mengakomodir potensi strategis masyarakat dalam perda tersebut. Rancangan peraturan daerah dimaksud terdiri dari 24 bab, 101 ketentuan umum, bab 2 jaringan LLAC dan angkutan jalan, 15 sistem informasi dan komunikasi LLAC, bab 16 keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, bab 17 perlakuan khusus, bab 18 pembinaan pemakai jalan, bab 19 pembinaan, pengawasan dan pengendalian, bab 20 peran serta masyarakat, bab 21 sanksi administratif, bab 22 penyidikan, bab 23 ketentuan peralihan dan bab 24 ketentuan penutup. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Kota Malang dan kemampuan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diharapkan memberikan landasan, arah, dan kepastian hukum kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah Kota Malang dalam rangka untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu. Sedangkan Ranperda penanaman modal untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha, khususnya para investor lebih maksimal dan berinvestasi di Kota Malang. Pelayanan umum dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. 2. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal. Rancangan peraturan daerah dimaksud terdiri dari 10 bab dan 47 pasal dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 ketentuan umum, bab 2 arah dan kebijakan penanaman modal, bab 3 kewenangan urusan penanaman modal, bab 4 insentif dan kemudahan penanaman modal, bab 5 evaluasi dan pelaporan, bab 6 ketenagakerjaan, bab 7 dengan kemudahan investor berinvestasi di Kota Malang, maka akan berdampak pada kemajuan ekonomi di Kota Malang. 9 ketentuan peralihan dan bab 10 ketentuan penutup. Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan produktif berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal.
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penanaman modal sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah sehingga perlu disesuaikan. Rapat Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan merupakan penekanan secara garis besar terhadap materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tersebut. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang selanjutnya ke depan akan membahas rancangan peraturan daerah dimaksud, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat diundangkan sebagai dasar atau landasan hukum bagi pemerintah Kota Malang di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Malang Haji Sujati. Terima kasih. Sementara setelah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan Ranperda penyelenggaraan penanaman modal, pimpinan kemudian secara resmi menutup rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan Ranperda penyelenggaraan penanaman modal. Hanya beliau yang sudah mendeklarasikan diri. Bapak paripurna Dewan yang terhormat, sebelum paripurna ini saya akhiri dan mendeklarasikan saya sedikit akan menawarkan kepada rapat paripurna ini terkait dengan jadwal pada musyawarah kita, karena tidak memungkinkan tidak untuk melakukan rapat pada musyawarah. Saya akan menawarkan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna ini untuk jadwal kita yang hari Jumat. Hari Jumat terjadwal jam tanggal 12 jam 13.00 rapat paripurna penyampaian PU fraksi terhadap Ranperda penyelenggaraan angkutan jalan. Saya tawarkan karena ada mungkin tiga partai yang mendaftar, saudara keempat ya, dan 4 yang sudah masuk jadwal ke saya itu Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, dan Gerindra. Tiga ini akan kita undur dari jam 13.00 ke jam 16.00. Apakah dapat disetujui? Sekali lagi, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sudah jadwalnya itu. Akan ada penyesuaian Jumat jam 16.00. 16.00. Ya. Biasanya jam 16 sampai mulainya jam 17. Ya, saya kan itu. Sudah saya tahu tidak bisa diragukan lagi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penjelasan Wakil Wali Kota Malang tadi, maka selesailah rapat paripurna ini dan rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari ini dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini. Perlu saya informasikan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat bahwa rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Kota tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Mei pukul 16.00. Besok masih ada rapat paripurna lagi pelemparan 2 Ranperda. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah
dan penyelenggaraan penanaman modal pada hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023 tepat pukul 14:03 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Setelah pelemparan dua ranperda ini, DPRD Kota Malang sendiri akan memperdalam dengan membentuk pansus untuk membahas kedua ranperda tersebut, untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. DPRD lewat paripurna yang sudah kita dengar bersama-sama, ada dua ranperda. Yang pertama penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, ranperda lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua kaitan dengan perda penanaman modal. Nah, perda penanaman modal ini mengacu ketentuan yang ada di atasnya, ya, sehingga butuh penyesuaian dengan peraturan yang ada di atasnya. Yang prinsipnya bahwa investasi di daerah itu didorong untuk bisa lebih maksimal dengan cara dipermudah dan membuka ruang seluas-luasnya bagi para pengusaha untuk bisa menginvestasikan usahanya, modalnya di daerah guna untuk perkembangan dan kemajuan ekonomi yang pada muaranya menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Nah, ini perlu diatur. Kemudian kaitan perda yang pertama tadi saya sampaikan, penyelenggaraan lalu lintas, ini saya kira tantangan bagi kita di Kota Malang yang perkembangannya juga sudah kita ketahui bersama-sama, sering terjadi kemacetan, ya. Kemudian juga konsep pemerintahan partisipatif itu bahwa penataan kota, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, ini harus juga melibatkan daripada potensi-potensi strategis yang ada di masyarakat. Maka ada forum lalu lintas yang juga masuk diakomodir di dalam perda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu, termasuk peraturan yang mengatur kaitan dengan tindakan-tindakan kalau ada pelanggaran, ya, di jalan dan sebagainya. Nah, prinsipnya memang perda ini untuk menjawab tantangan yang kita hadapi di Kota Malang sehubungan dengan peningkatan daripada kendaraan yang berdampak pada kemacetan. Yang kedua, memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak, masuk kelompok-kelompok strategis dalam rangka untuk proses partisipatif itu konsep merencanakan, menyampaikan ide dan lain sebagainya yang diwadahi di dalam perda yang tadi sudah disebut sebagai forum lalu lintas di daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada siapa saja pengguna angkutan, apalagi angkutan jalan dan angkut orang, itu mesti harus mengikuti daripada ketentuan uji dan lain sebagainya. Semua diatur. Semoga dalam waktu dekat perda ini bisa dibahas di DPRD dan pada akhirnya bisa segera diundangkan untuk dilaksanakan di Kota Malang. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, jadi begini ya, kita nih sebenarnya menerima 4 ranperda. 2 hari ini kita paripurnakan, angkutan jalan dan penanaman modal. Besok ada 2 lagi, yaitu tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan pengarusutamaan gender. Kenapa ini kita segera kerjakan? Karena ternyata ini sangat dibutuhkan. Pertama terkait dengan mengatasi kemacetan. Kedua, penanaman modal pun aturan-aturannya banyak yang dikeluhkan oleh investor-investor yang mau masuk ke kita. Yang ketiga tentang bangunan gedung, baru saja terjadi di Malang Plaza seperti itu. Ini akan kita perbaiki supaya tidak ada lagi gedung-gedung yang tidak menyiapkan pemadam kebakaran atau apa-apa, dan semuanya harus kita atur ulang semuanya. Nah, di sini kita segera setelah ini kita kebut, karena apa? Sambil kita menunggu pelemparan ranperda yang lain, 4 ini akan segera kita kerjakan dan kita akan membentuk pansus
Teknis selanjutnya akan diperdalam oleh pansus. Karena ada 4 ranperda, maka 4 pansus segera akan kita bentuk. Di samping juga 3 pansus yang segera akan kita siapkan terkait dengan LKPJ kemarin. Ya, jadi akan ada 7 pansus di DPRD Kota Malang ini. Ya. Apakah memang Dewan mendapatkan informasi kalau Malang Plaza tidak melengkapi ada? Kami mendapat informasi bahwa Malang Plaza itu karena bangunan tua tidak disiapkan oleh prasarana yang lengkap, terutama untuk di internal mereka menyiapkan antisipasi awal untuk pemadam kebakaran dan dari sisi pengamanan. Sekarang kemarin saya langsung berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota, dan Polresta Malang Kota masih minta waktu untuk memperdalam apakah ada kelalaian yang menyebabkan celaka orang lain, ini bisa menjadi pidana. Kita serahkan sepenuhnya sekarang bola ke Polresta Malang Kota untuk memperdalam. Apakah ranperda ini betul-betul mengambil peristiwa Plaza itu atau ini sebelumnya sudah masuk ranperda ini, dan memang kita melihat kan begini ya. Contoh aja sekarang damkar kita. Damkar kita itu untuk gedung yang di atas 12 lantai itu sudah tidak mampu. Alat kita sudah tidak mampu. Nah, sehingga tentang aturan pendirian bangunan dan gedung ini nanti di ranperda ini saya sudah sampaikan siapapun nanti pansusnya di rakor kita kemarin bahwa harus ada antisipasi awal terhadap gedung-gedung bertingkat tinggi di atas 20 lantai. Apakah mewajibkan pemilik gedung menyiapkan itu ataukah menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Malang? Di sini harus ada pasal khusus yang mengatur itu, ya, untuk mengantisipasi jangan sampai cukup sekali saja kita ada kesalahan seperti ini, selanjutnya jangan sampai terulang lagi, ya. Simon Alfredo melaporkan.